Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Strategi negosiasi gaji dan meningkatkan personal brand dalam perspektif HRD. Halo, selamat malam Sobat Ngulik semua. Kembali lagi bersama kami di Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi. Gimana nih kabar malam minggunya Sobat Ngulik semua? Lagi di rumah aja atau lagi bersantai? Atau mungkin ada yang sedang dalam perjalanan pulang? Semoga Sobat Ngulik semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan semangat untuk mendengarkan Ngopi Podcast episode kali ini. Jika episode sebelumnya ditemani oleh teman-teman saya, maka episode kali ini Sobat Ngulik akan ditemani oleh saya, Irma Syafitri, dan tentunya saya tidak sendirian di malam hari ini, karena saya akan ditemani oleh teman saya yang cantik jelita, yakni ada Indah Permatasari. Halo Indah. Hai Irma, hai Sobat Ngulik semuanya, perkenalkan saya Indah, bersama Irma akan menemani malam minggu Sobat Ngulik pada episode kali ini. Jadi gini nih Sobat Ngulik, pada episode Ngopi Podcast kali ini kita akan membahas tema yang tidak kalah menarik seperti episode-episode sebelumnya. Kali ini itu tentang strategi negosiasi gaji dan meningkatkan personal brand dalam perspektif HRD. Begitu juga dengan narasumber kali ini nih, kita kedatangan sosok yang sangat menginspirasi sekali, yaitu Kak Ahmad Naufal Dai yang sekarang ini sebagai Head of Reward and Remuneration Bukalapak. Sebelumnya itu, Kak Naufal juga sebagai Senior Konsultan di Korn Ferry Indonesia, Head of Strategic Workplace Planning Service Line, dan juga pernah menjadi Unilever Future Leader Program HR di Unilever. Tanpa berlama-lama nih, mari kita sapa Kak Naufal. Halo Kak Naufal. Halo Mbak Indah, Mbak Irma, dan Sobat Ngulik semuanya. Thank you for having me ya. Iya Kak, gimana nih kabarnya? Ya gitulah kalau lagi COVID-19 ini, mau main keluar juga susah. Iya benar Kak. Jadi harus lewat screen kita ngobrol-ngobrol ya. Ya pasti juga Sobat Ngulik pada penasaran kan gimana sih Kak Naufal ini. Jadi boleh dong Kak Naufal cerita lebih jauh tentang Kak Naufal, seperti educational background, karir dahulu seperti apa, dan aktivitas saat ini, dan mungkin juga sedikit personal life dari Kak Naufal mungkin. Oke. Mungkin yang tadi udah disebut tambah-tambah dikit aja ya. Jadi dulu satu angkatan sama beberapa teman saya masuk ke Unilever di tahun sekitar berapa ya, 2011-an, itu mulai dari MT programnya. Cuma ternyata saya nggak pas pada saat waktu itu diminta jadi HR Business Partner yang ngurusin orang-orang di pabrik. Karena dulu masih jiwa muda, jadi pengen tahu mungkin nggak kuat dengan hidup yang agak lebih slow dan punya ritme ada di pabrik. Jadi ya coba cari hidupnya yang lebih settingnya lebih cepat di mana sih gitu, yang lebih banyak pelajaran barunya atau sering traveling dan lain sebagainya. Makanya waktu itu ada opportunity pindah ke consulting firm namanya Hey Group waktu itu, sekarang jadi Korn Ferry. Saya loncat ke sana. Jadi 4 tahun di sana. Penasaran juga nih, karena dulu kan di corporate saya cuma 1 tahunan nih di Unilever. Gimana sih rasanya kalau balik ke corporate lagi dan ngerjain implementasi atau operasionalisasinya? Karena kalau consulting kan you talk about the conceptual level atau analytical level, there will always be gap antara apa yang jadi di paper dengan apa yang ada jadi di sistem. Jadi waktu itu juga opportunity-nya menurut saya menarik dan gue loncat juga nih, teman-teman sekalian. Ya hidup gue banyak loncatan leap of faith lah, karena terdorong dengan rasa penasaran dan lain sebagainya. Jadi pindah ke bank, pengen ngerasain industri yang highly regulated dan punya standar yang cukup rigid ya. Bukan rigid dalam artian bukan berarti jelek ya, tapi rigid dalam artian punya pattern yang karena dia diawasi OJK, dia harus banyak regulatory yang dia harus report dan satisfy. Dan kebetulan banknya juga waktu saya join, Bank CIMB Niaga itu punya kantor pusatnya ada di region atau di Malaysia. Jadi ada experience barulah untuk bisa balancing antara kerja di Indonesia dan kerja sebagai member dari tim yang ada di Malaysia. Sekitar 3 tahunan udah dapat benefit rumahnya dan pinjaman rumah dan lain sebagainya. Udah mulai nanya lagi nih, ada pelajaran baru nggak, ada opportunity baru nggak. Makanya saya waktu itu mikir yang kayaknya lagi hot zaman saya ya, zaman tahun 2000
2017-18 itu adalah startup kan. We have some news of our startup yang jadi unicorn atau funding yang besar dan katanya bakal menjadi the next big thing di Indonesia. Jadi waktu itu penasaran. Cuma sayangnya waktu saya mau pindah ke startup waktu itu nggak ada opportunity yang pas. Jadi waktu itu pindah lagi nih ke konsultan lama dengan niat untuk belajar service line baru. Sekaligus service line itu kalau di konsultan kayak produknya lah, produk yang akan ditawarkan ke kliennya seperti apa. Dan itu yang jadi delivery-nya kalau consulting. Jadi belajar produk baru sekaligus cari kesempatan lah kalau ada pindah ke startup. Waktu itu karena saya punya beberapa teman di banking dan temannya itu ternyata kenal dengan beberapa chief of people-nya atau chief of talent-nya. Ternyata ada nih chief of talent yang mau pindah ke Bukalapak, ngajak saya ketemu kan, ngobrol kiri kanan gitu kan. Banking gimana dan lain sebagainya. Sampai satu titik saya tanya gini, "Pak, sorry, tapi saya kayaknya rada berat nih kalau pindah ke bank karena ada perasaan untuk menghindari ribanya, ada perasaan untuk pengen industri yang tidak rigid dan lain sebagainya." Ternyata my future boss waktu itu namanya Pak Bagus bilang, "Oh enggak, justru gue pengen ngajak lu ngobrol karena ada opportunity tapi di startup. Startupnya di mana, Pak? Oh, ternyata yang warna merah." Wah, tertarik. Makanya setelah itu saya pindah karir lagi dari consulting ikut coba ke Bukalapak. Yang ternyata ya hidup sebagai karyawan di startup ya nggak seindah cerita-cerita yang ada di Twitter, Instagram gitu. Jadi emang ada excitingnya banyak, ada pelajaran-pelajaran baru banyak. Cuma yang administratifnya, yang ini juga tidak melulu tidak karena kita join di high tech company langsung hilang gitu. Jadi there are things yang gue kagetnya kayaknya agak ada persamaan juga sama korporasi tempat gue kerja dulu, sama Unilever, sama CMB Niaga dan lain sebagainya. Jadi kalau gue lihat kalau if I may, karir saya itu nggak ada yang sifatnya safe comfort zone karena saya loncat-loncat beda industri, dari MT program yang udah dijamin 3 tahun katanya jadi manajer saya loncat, ada consulting firm yang saya udah lumayan nyaman juga saya loncat gitu. Karena my value adalah karir itu kayak, kalau kata bos saya ya, karir itu kayak lari maraton. Jadi you have to experience all the journey dan punya positioning yang jelas at the end of the run gitu. Jadi ya saya merasa bahwa development opportunity atau career opportunity itu something which is more important to me than several other things, seperti misalnya salary dan lain sebagainya. This is a bit funny karena saya orang reward juga. Cuma priority saya kalau harus bicara personal preference, value saya development atau mentoring it's more important dibandingkan dengan financial dan lain sebagainya. Ya gitulah sedikit tentang saya. Nah, kalau personal life saya dulu kan anak FISIP ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, agak nyemplung aja ke bagian reward karena orang kan FISIP kan nggak pernah ngurusin angka, cuma sekarang lumayan ngurusin angka tuh, query, statistik dan lain sebagainya. Tapi yang saya nggak bisa hilangin adalah anak FISIP kan suka soto ya kalau ngomongin politik, ngomongin film-film jadi overthinking dan lain sebagainya. Nah itu yang saya nggak pernah lepas sampai sekarang. Jadi hobi saya sekarang kayak sering ngumpul sama beberapa orang, nggak cuma orang FISIP sih, ada orang anak teknik kimia, ada anak komunikasi, itu bikin review film. Jadi beberapa film yang kita review belakangan ini itu yang kayak film-filmnya si Chadwick Boseman karena dia baru meninggal kan. Itu jadi hobi baru yang gue lumayan enjoy di belakangan ini. Ya gitu sedikit tentang Noval, mungkin agak panjang juga sih. Hebat banget ya perjalanan karir dan pengalaman kakak udah sungguh luar biasa sekali. Biasa aja sih sebenarnya. Nah, selanjutnya nih kak, menurut Kak Noval, komponen apa aja yang paling penting dalam remunerasi yang perlu kita perhatikan sebagai seorang pekerja atau calon pekerja? Misalnya itu kan tunjangan kesehatan yang unlimited, kesempatan karir, tunjangan transportasi dan sebagainya. Kalau menurut Kak Noval gimana nih? To understand our positioning atau our bargaining position sebagai pekerja, mungkin mulai dulu dari sisi perusahaannya ya, karena this is something yang I have some involvement dan mungkin something yang kadang-kadang new fresh graduate atau orang-orang yang bahkan udah agak lama kerja di korporasi juga belum menyadari gitu. Pada dasarnya kan perusahaan membayar because of a perceived value dari seseorang.
Nah, perceived value itu kalau dari sisi perusahaan tuh datang dari beberapa hal. Satu, biasanya pay for position-nya. Jadi semakin tinggi grade-nya di suatu perusahaan, ya berarti pay-nya semakin besar. Faktor kedua biasanya adalah scarcity-nya atau pay for market positioning-nya. Semakin skill set yang dimiliki oleh seseorang itu langka di market, semakin mahal. If you're talking about the 2000s, berarti IT bubble waktu itu menyebabkan gaji IT engineer itu mungkin bisa setara dengan beberapa direktur. Ya, which is itu case study yang menarik karena that is and perfectly encapsulates the principle of pay for positioning the market. Yang ketiga itu adalah pay for your potensialnya. So some people are being paid not because dia sekarang udah jago, tapi karena dia bisa jadi jago. Nah, jagonya itu definisi bisa berbeda di satu perusahaan. If we're talking about MT program di satu perusahaan, they're willing to pay premium lebih tinggi dari beberapa peers-nya atau beberapa industri yang sama karena mereka membayar orang yang bukan di posisi sekarang sebagai fresh graduate, tapi mungkin di posisi pada saat mereka bisa jadi manajer. Nah, 3 faktor ini ada faktor keempatnya, yaitu yang namanya company affordability, yang kalau kita bikin diagram Venn itu sebenarnya 3 faktor tadi saling beririsan, bulat-bulatnya, tapi ada bulatan besar yang namanya company affordability. Takeaway-nya apa? Takeaway-nya adalah ketika kita bicara soal mempertimbangkan karir kita di suatu industri, if we're solely talking about ini ya, financial ya, kita harus benar-benar memeriksa where are we dalam 3 diagram Venn tadi. Kita mau apply ke perusahaan, kita harus cek dulu perusahaan ini sustainability-nya gimana. Sustainability itu berarti you have to understand misalnya P&L perusahaannya gimana. Kalau dia terbuka ya, itu kan cukup kelihatan tuh. If the company is doing well, kita nggak bilang COVID ya. Kalau COVID semuanya lagi turun. Cuma in a normal situation, kalau company doing well, they can afford to hire more. Sometimes hire more than the usual pay-nya. Itu juga masih bisa wiggle room untuk negosiasi. Kalau affordability-nya udah di cover nih sama Sobat Ngulik atau teman-teman sekalian, the second steps yang saya sarankan untuk dilihat adalah your role dalam your positioning dalam 3 diagram Venn tadi. Lu masuk di posisi apa? Kalau lu masuk di posisi middle manager, berarti you pay for position-nya juga udah lumayan bagus. Tapi in some companies, pay for position-nya itu bisa jadi di associate level atau di officer level juga udah bagus. Karena yang kita kejar sebenarnya bukan title, tapi yang kita kejar adalah grade dalam suatu perusahaan. The higher your grade is, the better your pay will be. Makanya jangan terlalu ngejar yang namanya title manager juga at the same time. Karena di perusahaan-perusahaan besar, being an assistant manager can get you better pay dibandingkan being a manager di perusahaan yang lebih kecil. Jadi itu pertanyaan, ikan kecil di kolam besar atau ikan besar di kolam kecil. Yang kedua adalah your skill set. Apa yang kalian mau buat sebagai branding personalnya. Kalau saya dari dulu punya perspektif bahwa yang lumayan scarce di dunia HR itu adalah orang yang bisa utak-atik Excel dikit. Walaupun nggak jago-jago amat ya, tapi bisa utak-atik Excel, bisa main SPSS atau bahkan ya sekarang mungkin Google Analytics atau Power BI dikit-dikit ya. Itu udah jadi added value tuh, bisa jadi something yang dicari oleh beberapa perusahaan besar, bahkan juga perusahaan yang menengah mau menjadi lebih besar untuk revamp sistem dan lain sebagainya. Sehingga itu yang saya selalu jadi positioning karir saya. So I'm lucky, saya bisa kerja di dunia HR dengan offering yang cukup unik. Dalam konteks ini adalah pernah ada pengalaman di korporat, pernah ada pengalaman di konsultan, dan datang dari background reward, dan itu lumayan bisa membuat saya punya career opportunity yang menarik dah. Itu juga yang saya pertimbangkan dan saya rencanakan bukan dari mulai lulus ya, tapi setelah 2-3 tahun kerja itu jadi trademark yang saya mau kejar. Dan I'm consciously building up to that trademark sampai ikut project, perpindahan saya dari consulting ke Bank Buku 4, perpindahan saya dari Bank Buku 4 ke startup, dan nanti dari startup juga kalau ada opportunity lain, misalnya saya mau pindah ke tempat lain, itu saya coba build positioning saya sebagai talent yang nanti ada scarcity skills apa yang saya bisa jual, karena itu adalah daya jual kita di dunia saat ini ya. Dunia sekarang ya. Kalau kita bicarakan hanya operasionalisasi saja, administratif saja, ya mungkin kita akan suatu saat tergantikan, be it tergantikan dengan program atau tergantikan dengan ini ya. Jadi itu juga penting yang faktor kedua tadi, pay for your positioning in the market.
Dan yang ketiga itu sebenarnya rada-rada tricky ya, yang namanya pay for your potential itu, karena some companies have definitive guidelines atau measurement lah ketika melihat potensi seseorang. Contohnya kalau lu join ke misalnya beberapa perusahaan yang high tech, misalnya kayak Bukalapak, we have a very strict measurement. Kalau lu datang sebagai misalnya engineer atau sebagai data scientist, itu ada test case-nya yang jelas dan lain sebagainya. So your worth ketika di interview dan lain sebagainya itu bisa ketahuan kamu masuk di level mana. Kalau dibilang engineer itu ada junior, medior, seniornya. Can we hire you as a junior tapi punya skill medior? Atau can we hire you junior tapi sebenarnya siap jadi senior, cuma mungkin kita tunggu waktu, tunggu development dan lain sebagainya. Itu juga adalah contoh your positioning dalam skill setnya. Cuma bedanya kalau tadi saya cerita positioning versus the market, at the same time yang kita harus tunjukkan adalah our learning agility, aptitude untuk berani coba hal baru, coba belajar baru, sehingga pada saat akan di-hire orang akan melihat bahwa ini orang sebenarnya bisa value-nya lebih tinggi daripada sekarang. Sehingga kalau bahasa kasarnya nih ya, gue berani deh ijon orang ini gajinya gaji manajer walaupun sekarang sih levelnya assistant manager. Jadi gitu sih, to understand atau to plan for our salary negotiation atau career plan atau compensation trajectory lah ya. Itu kita harus melihat dari sisi perusahaannya, karena if this is all a negotiation table, ya we are negotiating something, dan somethingnya itu kita harus tahu value kita apa, batna kita apa, and are we going to proceed dengan offer ini atau enggak. Ini nutshell kayak gitu. Kira-kira ini nggak? Make sense nggak? Atau ada pertanyaan nggak? Oke, jadi seperti itu ya Kak, kira-kira faktor yang harus diperhatikan untuk plan salary kita. Nah, kalau ngomong-ngomong masalah, itu kan tadi kompensasi finansial ya Kak, kita juga ada kompensasi non-finansial seperti authority, opportunity untuk berkembang, atau studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, kira-kira menurut Kakak, apa saja faktor yang harus dipertimbangkan bagi para pekerja untuk mengetahui yang terbaik dan tidak salah langkah gitu Kak? Oke. It's a good question, dan itu leading up to my personal opinion. Jadi don't take it as I'm representing institution atau history saya di beberapa institusi. Jadi personal opinion saya adalah ketika kamu cari financial, you will get the financials, tapi at what cost. Tapi kalau kita nggak cari finansial, tapi ada hal-hal lain yang kita mau cari, you can get that, tapi mungkin dengan finansial yang lebih rendah. Pertanyaannya tinggal value kita ambil yang mana. Do we want to have more financial atau yang non-financial? Tapi the point that I'm trying to make adalah in your career journey, your needs itu mungkin bisa berbeda. Kapan kapan kebutuhan kalian terkait dengan finansial maupun non-finansialnya. Kayak mungkin sobat ngulik ada yang baru lulus kuliah gitu kan, terus kepikiran, wah gue kayaknya mau nikah nih, jadi gue butuh cash. So maybe your value adalah harus memaksimalkan your short term cash-nya. Harus masuk kemana nih? Kalau tanya sama saya ya, masuk cari yang perusahaan yang berani compete sama top player in the market. Jadi kalau bahasanya orang reward tuh mungkin P75-nya in the market. P75 means ada 100 perusahaan, terus ada 25 perusahaan yang pembayarannya paling besar. Nah, itu adalah P75-nya. P75 line di atasnya itu adalah perusahaan-perusahaan yang lu mau join kalau lu butuh cash ya. Butuh cash dan mau join cepat. Tapi at one point mungkin kayak beberapa teman saya yang ada mungkin teman saya yang lahir anaknya pertama, terus lahir lagi anaknya kembar gitu, 2. Jadi anaknya 3. It's no longer about sama-sama duit, tapi it's no longer about hard cash-nya, tapi benefit buat keluarganya. Karena dengan punya coverage imunisasi dan kesehatan anak yang lebih besar, mungkin dia bisa saving up cost yang lebih besar in the long term. So sama-sama finansial tapi different mindset. Satu konteksnya adalah benefit, satu konteksnya adalah hard cash. Dan ada juga teman saya yang contohnya, ini masih ngomongin finansial ya. Ada teman saya juga yang contohnya adalah dia mau gak masalah gajinya kecil in the beginning, tapi yang dia mau adalah memaksimalkan bonus kinerja dia, karena dia tahu he can perform well in the very competitive situation. Nah, dia join ke as a treasury banking, di mana bonusan
dia itu udah bisa beli apartemen atau beli mobil cash. Ya kalau dibandingkan sama saya yang di bagian back end waktu itu ya, mungkin kayak bonusnya sekitar 3-4 kali gaji itu udah keren banget. Tapi bonus teman saya mungkin bisa ya 9 kali, 10 kali, 12 kali gaji gitu dalam 1 tahun. What does it tells you? It tells us a story bahwa ketika bicara finansial juga kita bicara hal yang berbeda nih, nggak apple to apple kadang-kadang. We have to know apa yang kita mau cari. Kalau teman saya tadi kenapa nyarinya performance bonus adalah karena dia berani high risk high return tuh. Dia percaya bahwa dia punya capability yang berbeda, yang di atas rata-rata lah kalau jualan produk treasury, dan dia bisa perform dan dia berani. Tapi ada teman saya yang lain sama-sama lulusan UI nih, sama-sama lulusan UI terus sama-sama satu angkatan gitu. Gue mendingan masuk ke kementerian aja deh. Walaupun bonusnya nggak besar, walaupun benefit kesehatannya nggak besar, cuma gue ada financial stability karena gue nggak bisa kerja membayangkan kalau gue akan suatu saat kena PHK gitu. Itu juga adalah finansial juga, tapi konteksnya adalah financial security. So every person has a different value set, dan itu yang kita harus legowo. Kadang-kadang kita baru lulus kan semangatnya luar biasa nih, kayak mau jadi orang yang paling dibilang di jurusan tuh gajinya paling gede gitu, atau dibilang di jurusan ini paling sukses karena apa gitu. Cuma nggak sama tiap orang. Ada orang yang mungkin value setnya adalah financial stability, ada yang value setnya adalah gue berani kerja kuda asal dibayar gede gitu. Ada yang value setnya adalah benefit dan ini. Nah itu satu aspek finansial doang. Yang orang itu biasanya baru ngerasain di kayak saya nih ya, udah masuk quarter life crisis, udah lewat dikit nih umur 30-an. Itu adalah aspek non-finansialnya. Non-finansial tuh datangnya gimana sih Mas Noval? Yang paling sering kedengaran adalah work-life balance. And it matters a lot. I can tell you it matters a lot. Anak saya 2. The fact bahwa perusahaan saya sekarang ini membolehkan saya kerja dari rumah sampai akhir September, tapi katanya akan di-extend lagi. It brings me immeasurable joy dari segi emotional security saya, bahwa saya resiko terpapar COVID-nya nggak akan besar. And at the same time itu membuat saya tuh bisa mengapresiasi more time with my family. Walaupun kerjanya sama nih 8 jam atau bahkan lebih ya kalau WFH ini ya. Cuma lu bisa ngasih makan anak lu di pagi hari, bisa ngasih makan anak di siang hari, terus bisa bawa jalan-jalan di sore hari sebelum balik lagi kerja. Itu give us a better sense of balance dan joy lah, untuk bisa melihat anak bisa berkembang dan lain sebagainya. Nah itu buat saya penting, work-life balance. Walaupun in my definition work-life balance-nya mungkin agak beda, bukan exactly 7 hours atau 8 hours, tapi work-life balance itu bisa ngatur fleksibilitas kapan kerja, kapan ini dan lain sebagainya. Itu penting, dan perusahaan saya sekarang itu emang membuat karyawannya bisa mengatur sendiri sets of working hours-nya dan lain sebagainya. Beberapa orang yang lain yang kadang-kadang saya juga lagi jadi pertimbangan adalah paling penting itu adalah leadership-nya. Karena banyak riset ya, teman-teman pasti pernah dengar juga, itu memang people are leaving not the company, not the pay, tapi most of the time 70%-an itu because of the leaders. Ada orang yang rela ikut leadersnya kemana aja. Jadi ada contohnya di tempat saya sekarang, ada yang leadersnya temannya Mas Nadiem Makarim, sekarang menteri. Ya udahlah, gue dari startup yang kayak gitulah ya. You can imagine the high life of a startup person gitu ya, atau bukan high life sih, gembel life juga ya, pakai sedal, pakai apa segala macam. Tiba-tiba harus ke Tamcit beli batik banyak dan lain sebagainya supaya bisa ikut bosnya yang sekarang sama si Mas Nadiem Makarim gitu. Tapi value-nya tetap konsisten karena yang dia cari adalah leadership, mentorship, dan opportunity to grow yang datang dari bos yang remarkable gitu. And I've been changing jobs quite often, sehingga saya cuma punya punya exposure terhadap beberapa bos, dan I can tell you that if I have to choose between 20% gaji lebih tinggi atau bos yang lebih jago dan bisa ngasih kita arahan yang lebih jelas dan bisa ngembangin kita, I would definitely ambil 20% gaji lebih rendah. Itu value gue gitu. Karena saya sudah merasakan dan I can put a number lah within the priorities-nya. Cuma yang kadang-kadang teman-teman teman-teman ya, gue lihat dari beberapa fresh grade yang pernah jadi MT saya atau pernah jadi tim saya waktu di konsultan, itu ya belum sadar karena belum terekspos bahwa you have to think about this
as a whole gitu. Kadang-kadang ya it's a tunnel vision aja, tunnel vision. Kadang-kadang bahkan agak sedihnya orang-orang yang kurang hati-hati, kita terlilit dalam jebakan hutang gitu. Jadi ya gue agak hypocritical juga sih. Cuma ya the things that we have now, kayak misalnya pay later di salah satu startup atau kredit tanpa kartu kredit dan lain sebagainya, itu membuat kita bisa purchase lifestyle dan experience yang seharusnya kita nggak bisa. At the same time itu jadi akhirnya mengikat kita ke satu lifestyle yang kita sebenarnya nggak suka gitu. Karena kayak misalnya udah cicilan banyak nih, ya you have to stay within this job. Kalau pindah ke gaji yang lebih rendah, it's impossible gitu, karena you will sacrifice a lot dan lain sebagainya. So if I may summarize, finansial non-finansial sama penting. Kadang-kadang kadar kepentingannya berbeda tergantung orangnya, value set-nya gimana. Cuma kadang-kadang di usia seperti saya atau teman-teman saya yang mungkin lebih tua, karena sudah ada ikatan-ikatan tadi, you cannot choose what's best for you atau what's best for your happiness pada akhirnya. Nah, itu sangat disayangkan karena if you're living tapi nggak terlalu happy, atau if you're living tapi menderita juga kan, kerjaan lu juga nggak optimal, hubungan sama keluarga juga nggak optimal dan lain sebagainya. So itu sih kalau boleh kasih pesan, nggak ada yang lebih penting finansial non finansial, your value di mana, you have to prioritize. Now 22 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, it's a journey dan pasti akan beda-beda ini ya, value preference ya. Ya berarti kita nggak harus fokus ke financial mulu ya Kak, tapi ada faktor di luar financial yang perlu diperhatikan juga bagi para pekerja yang ingin memilih pekerjaan, begitu ya Kak? Harus sangat diperhatikan karena gaji nggak dibawa mati kok. Dan nggak akan pernah cukup. Apalagi sekarang kepentingannya udah berbeda karena udah berkeluarga juga ya Kak? Iya, tapi enaknya berkeluarga itu duit lu jelas kemana. Kalau dulu masih single masih buat sendiri gitu. Iya, kayak dapat THR jadi motor kan. Dapat THR jadi komputer. Terus sekarang ya gue transfer ke istri gue nih, ini ya. Jadi agak lebih jelas. Udah ada bendaharanya di rumah sekarang. Iya betul, agak lebih mending lah. Gitu. Kira-kira make sense nggak? Atau ada yang ingin diklarifikasi? Nah gitu ya Sobat Mulik, dari Kanova sendiri strateginya agar kita tidak salah langkah sebagai calon pekerja atau sebagai pekerja. Nah selanjutnya nih Kak, menurut Kakak berdasarkan pengalaman kerja di profesional, seberapa penting Kak negosiasi tentang gaji? Misalnya kan apa kita terima aja dulu gitu, kan kita belum ada rekam jejak gitu, atau mungkin itu harus dinegosiasikan di awal gitu Kak. Oke, pertanyaan bagus. Tadi ya, karena gue basisnya adalah orang hubungan internasional, I see everything as a part of negotiation. Maksud gue, everything is either a collaborative process atau zero sum game. Begitu juga dengan proses mencari kerja. Kita harus ngerti juga bukan mengerti, empatik juga sama orang yang di sebelah sana, yang across the table. Rekruter kita, kalau kita bicara rekrutmen proses sebelum negosiasi gaji ya, adalah orang yang punya KPI. KPI-nya apa? KPI-nya dia adalah posisi terisi. Kadang-kadang KPI-nya adalah time to fill, kadang-kadang KPI-nya adalah persentase dari posisi open yang terisi dan lain sebagainya. Jadi if we look at it in their perspective, proses rekrutmen itu adalah proses yang seperti proses sales. Bedanya kalau sales itu lu jual produk, ini adalah lu masukin orang ke dalam. Jadi you're facing against time, you're facing against procedure, dan most importantly, karena lu kayak orang sales, lu punya budget. Artinya apa? Orang rekrutmen itu bukan decision maker. Sorry ya, being honest saja. Orang rekrutmen itu adalah memfasilitasi proses decision making yang mungkin akan diputuskan oleh line manager atau direksinya, atau bahkan mungkin in a certain situation komite untuk proses rekrutmennya. So karena dia bukan decision maker, there will always be limitation yang orang ini punya. Logical kan, karena dia bukan orang decision maker, berarti dia harus mulai melakukan yang namanya filtering. Kandidat yang masuk dia harus seleksi kan, CV-nya gimana, gajinya, kegedean, dan lain sebagainya. Artinya kita harus punya taktik. Do we want to tell all ke rekrutmen ini,
dan dia punya insentif untuk ngefilter secara efektif dan prosesnya biar nggak terlalu complicated ke atas, atau we want to play agak lebih strategis ketika bicara rekrutmen. Kalau saya, which is my personal experience dan my personal value ya, take it or leave it as you wish lah. Saya merasa bahwa proses bicara dengan rekrutmen adalah proses bicara mengenai basic kompetensinya atau basic requirement-nya kita udah memenuhi belum. Jadi kalau misalnya ditanya pengalaman yang dibutuhkan untuk posisi ini 12-15 tahun, kayak saya waktu itu apply ke satu BUMN gitu kan. Wah, tembus. Salah. Wah, nggak tembus karena saya baru 8 tahun. Nah, itu ya udah kita nggak carry on dengan diskusinya. Tapi ada beberapa tempat yang misalnya experience harus 10 tahun. Saya 8 tahun gimana? Tapi pernah ini. Oh, gue udah pernah. Oke, ya udah kita consider. Nah, naik ke atas. Atau misalnya pertanyaannya adalah pernah ada pengalaman sistem nggak? Pernah handle SAP, pernah handle Oracle? Karena ini pertanyaan orang remunerasi biasanya, atau orang compensation benefit. Pernah urus flexible benefit, pernah, dan lain sebagainya. Oke, kita bawa profilnya naik ke atas ya. Oke, nggak masalah. Tapi sering juga tuh mereka tanya dengan kadang-kadang lewat form, kadang-kadang frontal, kadang-kadang lewat email. Current package-nya berapa? Nah, kalau saya, karena tadi saya punya exposure ke proses rekrutmen tadi seperti itu, dan saya percaya bahwa mereka bukan decision making-nya, I don't want to tell them in the first process. Yang saya akan bilang adalah ini adalah something yang merupakan informasi pribadi saya, which is true kan, yang sifatnya konfidensial dan saya nggak mau kemana-mana dan lain sebagainya. Dan saya mau berikan pada saat prosesnya itu sudah masuk ke fase yang menurut saya nyaman. Fase menurut saya nyaman apa? Ya ini to talk with the boss, maksudnya line manager atau usernya. Kalau saya nggak tahu line manager atau usernya, I cannot express that I cannot say bahwa saya punya express interest untuk bergabung di organisasi ini juga. Kalau saya nggak yakin, ya saya nggak mau untuk memberikan informasi pribadi saya. Some recruitment can understand that. They value your privacy dan mereka maju ke atas dengan informasi yang belum didapat itu. Jadi itu mungkin akan dikomunikasikan atau didiskusikan pada saat proses rekrutmen selanjutnya. Tapi some other rekrutmen tim atau rekrutmen proses mungkin langsung akan nekan kan, enggak, kita butuh cepet nih karena kita mau tahu prosesnya bisa naik ke atas atau enggak. Kembali lagi ke orangnya ya. Kalau orangnya lagi buru-buru cari kerja ya maybe for the best interest of both parties lu bisa disclose your expectation salary atau salary sekarang gimana. Cuma kalau misalnya kayak kebetulan kayak saya beberapa bulan ke belakang atau beberapa tahun ke belakang itu nggak ada kebutuhan ekspres, ya kita bisa bilang oh ya udah kalau emang bukan priority ya we agree to go separate ways. Dalam artian ya kita nggak kasih if you want me now gue nggak akan kasih, kalau nggak bisa lanjut ya nggak apa-apa. Kadang-kadang that act of defiance itu jadi bargaining position sendiri untuk orang orang yang lagi cari kerja gitu. Karena kalau si rekrutmen ini udah kepepet nih ya, tinggal kandidat ada 10 nih. You have to imagine it kayak proses sales funnel gitu kan. 10 seleksi awal jadi 4, jadi 2, final interview jadi 1. Dari 10 ternyata mereka seleksi sendiri udah tinggal 4 nih. 4 ternyata kita atau teman-teman Sobat Ngulik atau Mbak Irma atau Mbak Indah kayaknya udah kandidat yang oke nih, harus gua proses. Ya udah, mau nggak mau mereka akan bilang ya udah deh, nggak apa-apa, kita lanjutin dulu ya ke proses selanjutnya. Nah, di proses selanjutnya make no mistake bahwa yang namanya interviewer dengan line manager kadang-kadang juga nggak bisa jadi pengambil keputusan utama. So you have to know your positioning juga pada saat ngobrol, apa yang sejauh mana mau disclose informasinya, seberapa jauh mau terbuka gitu. I'm not saying kita harus cloak and dagger ya kalau proses mencari kerja ya, tapi we have to be realistic karena people have interest, termasuk line manager dan ininya. So at one point misalnya saya pernah ketemu dengan calon line manager, tapi waktu itu saya merasa bahwa positioningnya agak mirip nih antara pekerjaan dia dan role yang mau di-hire. Sehingga mungkin I'm not sure apakah cocok untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya. Tapi ternyata karena saya nggak kasih semua informasinya dan saya minta ketemu dengan bosnya dia gitu. Akhirnya saya ditawarkan posisi yang setara sama interviewer pertama gitu. So jadi peers. Nah itu kan twist ya.
tulis dalam story-nya gitu. Cuma that kind of information juga memungkinkan untuk terjadi dalam proses interview kerja dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau everything is already underway dan sudah lewat beberapa interview, sudah yakin bahwa kita siap untuk disclose informasi salary kita dan lain sebagainya, payslip kita, then comes the next question kan yang ditanyakan dari pertanyaan ini. Gimana cara kita negotiate the salary? Nah, karena saya adalah konsultan amatir kalau untuk urusan pribadi kayak gini-gini, beberapa teman-teman gue selalu konsult ke gue lah kalau soal negosiasi gaji dan lain sebagainya. Tapi my approach is simple, biasanya yang saya kasih sebagai advice ya. Pertama, always look at it as an annual. Jangan dilihat month to month, karena month to month excludes a lot of things yang justru menjadi hal yang kalau kelewat bisa jadi rugi banget atau rugi aja gitu. Jadi annual tuh maksudnya apa sih Mas Noval? Gaji lu kan nggak cuma gaji untuk jadi take home pay. Take home pay lu kadang-kadang kan nggak cuma gaji. Lu punya tunjangan, ada insentif, ada yang lain sebagainya. Makanya biasanya orang rewards itu selalu bicara dalam konteks agregat. Jadi yang namanya total fixed cash, yang namanya total variable cash, dan total cash kalau bahasa sederhananya. If you negotiate the salary, you should not only do it as a salary negotiation. Makanya saya agak kurang suka untuk yang namanya termnya adalah salary negotiation. Karena ideally we negotiate our total compensation package atau total annualnya atau sama benefitnya lah. Look at it as annual. I suggest pakai Excel. Jadi dimasukin tuh 12 kali gaji berapa, tunjangannya berapa. Kadang-kadang ada yang kalau di anak Gojek dapat GoPay, anak OVO dapat OVO, anak Bukalapak dapat buka dompet, ya gitu-gitu juga kan ada aspek non finansial. Ada aspek finansial non uang. Terus kayak misalnya dulu waktu saya di Unilever, saya dikasih waktu dulu zaman MT ya, dikasih kayak mentega, Blue Band maksudnya, Pepsodent macam ya, value-nya sekitar 500.000. And I put it as a part of negotiation saya ke tempat baru saya waktu itu. Saya dapat non-financial cash, saya dapat non-financial benefit senilai ini. Dan ini saya mau di-compensate in something. Makanya, the way we look at it adalah annual tadi, dan itu membantu untuk kita negosiasi. Yang kedua, yang penting untuk dilihat adalah your guaranteed sama your variable. Karena kalau udah kita bicara yang guaranteed, itu kan udah jelas tuh. Tunjangan, gaji, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kalau variabel ini kita harus jeli aja, tanya dulu. Bonus misalnya dijanjikan dua kali dalam setahun. Maksudnya dijanjikan dua bulan, sebesar 2 bulan gaji dalam setahun sekali. Nah itu perlu diklarifikasi, is it true atau is it jualannya si rekrutmen doang? True tuh maksudnya gimana Mas Noval? Average-nya gimana satu tahun ke belakang? Di fungsi ini terutama yang kalau kalian masuk ke HR atau masuk ke fungsi bisnis, berapa average bonusnya gitu. Ternyata nggak 2 kali, ternyata 1 kali. Ya di Excel tadi, kebayang kan? Yeah. Itu di inputnya 1,5 atau 1,1, jangan mau di input 2 kali. Karena when you move from a company, misalnya udah pada kerja di satu perusahaan ya, when you move from a company, you're living cash yang udah jadi history kan, udah terbukti. Ke tempat yang cash-nya itu diperjanjikan, yang mungkin nggak seperti itu, apalagi kalau yang tadi gue bilang bahasanya adalah variabel. Jadi itu harus jelas dan harus clear. Rekrutmen juga harus mau terbuka. Kalau rekrutmennya bilang nggak punya data, then you have a perfect reason to worry. Karena jadi kita bisa memilih untuk refuse gitu juga ya Kak, menolak gitu ya. Kita memilih kepada kesempatan yang lebih pasti yang diberikan kepada kita gitu ya. Betul, makanya tadi kan saran saya kan melihat ini sebagai proses negosiasi antar dua pihak. So you know your value, your starting value, dan you know the offer yang ada di sana. And in the ideal situation adalah you have to know what's your best alternative dari no deal-nya tadi. Atau istilahnya batnanya. Apakah lu akan ambil yang ini atau ambil yang lebih kecil tapi ada value lain dan lain sebagainya, atau you want to negotiate something in the middle. Kayak misalnya ya, contohnya saya waktu pindah ke bank, saya minta THR saya dibayar penuh karena saya bentar lagi THR-an tuh waktu itu. Nggak bisa ternyata karena aturan di bank nggak boleh, berarti saya kehilangan sekitar setengah kali gaji kan. Oke. Terus saya tanya, bisa nggak bonus saya digaranti? Nggak bisa karena kita nggak lakukan ini buat anak baru. Oh ya udah nggak masalah kata saya. Apalagi nih value yang saya bisa minta waktu itu adalah saya mau dikasih diskon
untuk beli rumah. Karena waktu itu saya beli rumah yang merupakan anak perusahaan dana pensiun CIMB Niaga gitu. Oh ternyata bisa, gampang, cincai. Oh ya udah, gue nggak masalah. I lose several million, tapi at the same time saya dapat several million dari additional discount tadi. Yang tetangga gue persis nih, dapat diskonnya 3%, saya dapat 5%. Dan 3% dan 3% versus 5% kalau beli rumah itu means a lot. Sangat besar gitu ya Kak. Iya. Dan itu adalah proses negosiasi yang kalau gue bilang ya unorthodox, karena kita not only talking about salary tadi kan, kita talk about komponen-komponen atau value yang sebenarnya menjadi total komponen keseluruhan. Itu yang harus dilihat. Makanya tadi annual, lihat semua komponen dan calculate on the basis of flexibility. Jadi ini hilang, apa yang bisa ditambah? Ini apa yang bisa hilang? Ya gitu, kebayang nggak? Kebayang Kak. Jadi kalau tadi kita kan ngomongin tentang negosiasi, harus perhatikan value yang ada di kita dan value yang ada di perusahaan. Nah, gimana nih Kak caranya kalau gimana level up personal branding kita, apalagi khususnya kaum fresh graduate nih Kak, apa mahasiswa? Ada nggak sih Kak tips dan trik singkat untuk dipertimbangkan agar kita sebagai future star di masa depan dan bisa masuk ke midpoint salary di perusahaan Kak? Oke, salah satu saran saya adalah dengan tahu kita mau ke industri mana. At least kalau kita bicara landing jobnya atau landing industrinya, landing company-nya tuh mau kemana. Then we can slowly build the branding to go that way. Contoh, misalnya mau ke Bukalapak, misalnya ya, mau ke Bukalapak. It's more important untuk punya background atau exposure di tech industry daripada kita ngambil misalnya pekerjaan-pekerjaan di construction. Logical kan, karena it's a totally different industry dan lain sebagainya. Tapi ekstrimnya adalah untuk orang yang mau join ke Bukalapak, kadang-kadang kalau lu unpaid internship di Google 3 bulan atau 4 bulan, let's say, versus lu 6 bulan sebagai permanent employee di katakanlah perusahaan retail, value-nya akan berbeda. Dia akan lebih dilihat adalah yang walaupun unpaid internship, semoga nggak unpaid ya, walaupun unpaid internship di perusahaan kayak Google atau di perusahaan kayak Facebook atau di perusahaan kayak kompetitor, itu akan jauh lebih dihargai dan itu akan help you to get to the interview dan hopefully help you to get into the salary negotiation. Jadi your branding should start from kira-kira perusahaan ini cari apa. Kalau perusahaan ini carinya adalah fellow tech industry, dan berarti lu harus cari exposure di tech industry. Yang kadang-kadang nggak harus datang dari formal job, kadang-kadang internship, kadang-kadang konteksnya adalah project based dan lain sebagainya. It's already good enough. Itu yang pertama. Yang kedua, and I can say the most important thing adalah corporation itu adalah a network of people. So if you have to choose between getting to know the right person versus getting to know getting to know the right person versus getting the right certification, it's much better to be the person yang get to know the right person. Artinya apa? Networking is more important dibandingkan certification, and I cannot stress this enough ya. If you are good in any way ya, misalnya konteksnya adalah Anda mau di-hire sebagai orang finance atau orang pajak, taxation, and people know that you're good, dan kebetulan lu pernah bersosialisasi, entah konteksnya adalah satu forum diskusi atau satu forum mentorship dengan bos, your future boss, it's going to open up much larger opportunity dibandingkan kita ikut sertifikasi di Coursera, di apa dan lain sebagainya. Karena truth be told ya, certification helps you to go pass through the first recruitment. Tapi if you can bypass that dan tahu dan ya meyakinkan bos atau si usernya ini bahwa lu jago, itu akan jauh lebih berguna dibandingkan spending a lot in the certification process atau dan sebagainya. Artinya apa? This is something yang mungkin agak ini vulgar ya. Cuma jangan cari CV. Maksudnya jangan diversifikasi terus. Ngejar organisasi, ambil ini, ambil itu, segala macamnya. Cuma lu nggak terarah pada akhirnya. Karena you have to invest your time to get to know the right people.
mau pindah ke consulting, you have to know consultants itu ada berapa consulting di Indonesia, siapa aja partnernya, pernah kenal di mana dan lain sebagainya. Mau ke BUMN misalnya, ya kalau lu mau pindah ke BUMN, you have to know orang-orang yang mungkin akan bisa ngasih rekomendasi pada saat proses seleksinya. Walaupun nggak ini ya, nggak kayak family owned business. Kalau BUMN ya agak beda sama family owned business. Lu kenal owner, lu bisa langsung ditarik. Agak beda. Cuma it helps karena proses itu akan lebih cepat, lebih gampang dan lain sebagainya. Jadi itu sih saran gua 2. Pertama tadi, you have to know your landing position atau your landing company, dan you slowly build profile yang sama. Yang kedua, network. Kalau harus milih, network more than certification atau in-class learning dan lain sebagainya. Kalau bisa dua-duanya, nggak masalah. Dua-duanya dikerjain aja. Tapi if you have to prioritize, ya network itu penting. Berarti saran untuk teman-teman dan sahabat Sobat Ngulik ini, berarti untuk personal branding itu selain dari kitanya, kita juga harus lihat ke perusahaannya, apa yang dibutuhin perusahaan, itu pula yang kita kembangkan di diri kita. Selain dari landing position juga, itu yang kedua yang paling penting itu networking. Itu selalu di mana-mana, selalu networking paling penting dalam dunia kerja ya Kak. Tidak bisa bangun dari awal banget, menghabiskan waktu untuk membangun personal branding sendiri gitu ya Kak. Betul. At least gini ya, at least kalaupun nggak bisa network sama the decision maker, at least you know, at least the recruitment person knows that you're a nice person dan kamu kooperatif dan tidak nyebelin kalau sebagai fresh grade ya. Sehingga kalau ada opening walaupun tidak berkaitan dengan job pertama yang di offer, itu akan jauh lebih memungkinkan untuk bisa masuk ke sana. Contohnya teman saya dulu apply sebagai manajemen trainee-nya di sales, tapi karena nggak lolos, tapi karena dia sopan, baik dan nggak ngenyek, nggak belagu dan lain sebagainya, akhirnya ya dia tetap ditawarkan manajemen trainee di HR. Jadi itu it's a apa ya? Intinya jangan lu boleh punya kepentingan, lu boleh tadi punya bargaining position dan play your game along, tapi ya jangan jadi orang nyebelin, intinya gitu. Network siapa aja penting. Attitude juga lebih penting di perusahaan sekarang juga ya Kak. Betul. Itu juga penting karena kalau nggak dianggap nggak match, biasanya nggak di-hire. Oh iya. Gitu. Oke, teman-teman Sobat Ngulik, mungkin itu tips dan trik dan saran dari Kak Noval yang bisa jadi bahan pertimbangan kita nanti di dunia pasca kampus. Dan tak terasa juga waktu juga berlalu sudah cukup lama. Tadi kita juga berbincang-bincang banyak dan penuh inspirasi bersama Kak Noval. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Mungkin ada closing statement dari Kak Noval untuk Sobat Ngulik pada malam hari ini. Tadi ini ya kata penutup ya. Kata penutupnya adalah itu personal belief ya, bukan sesuatu yang ada di teorinya orang reward atau orang HR atau teorinya orang korporat ya. Nggak ada. Cuma ini personal belief. Itu ada 3, kalau ada segitiga ya, ada 3 pekerjaan yang ethical dan secara value itu membuat kita semangat karena berkontribusi terhadap dunia untuk jadi lebih baik. Itu 1. Dibayar mahal. 2. Yang ketiga adalah work-life balance atau kita bisa punya waktu rebahan yang banyak. Nah dari 3 ini cuma bisa pilih 2. In any industry, in any company, in any situation. Jadi nggak ada jangan nangis lah atau jangan sedih lah kalau kita merasa waduh kok yang sebelah sana teman kita udah bisa beli iPhone 13,5 gitu tapi kita cuma bisa beli Oppo Reno gitu. Nggak apa-apa gitu karena tadi 3 tadi itu it's a fact of life, nggak bisa 3-3-nya. Jadi gimana Pak kalau saya mau jadi orang yang gimana Mas kalau mau jadi orang yang kerjaannya rebahan tapi duitnya banyak? Ya mungkin jangan yang ethical kerjanya. Iya benar. Karena hidup itu memilih ya Kak, nggak mungkin bisa semuanya kita dapatkan. Betul. Dan uang itu nggak paling penting. Itu yang sebagai orang reward, I cannot stress this enough. Gitu. Nah, itu Sobat Ngulik closing statement dari Kak Noval yang sangat bagus dan harus selalu kita ingat. Mungkin Irma nih punya closing statement nggak? Oh, jadi gini, untuk penutup episode kita pada malam hari ini, saya mengutip sebuah quotes dari Thomas Edison. Beliau mengatakan bahwa banyak kegagalan hidup terjadi karena orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Baik, demikianlah episode Ngopi Podcast pada malam hari ini. Terima kasih kepada Kak Noval yang telah berkenan hadir dan sharing-sharing ilmunya pada malam hari ini juga.
Saya Irma Syafitri dan rekan saya. Saya Indah Permatasari. Terima kasih telah menyaksikan episode Ngopi Podcast kali ini. Tetap stay tune ya. Saksikan episode-episode selanjutnya. Terima kasih ya, Kak Nova. Terima kasih. Thanks for having me ya. Stay tune Sobat Ngulik semua. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!